Ya, sebagai negara dengan penduduk terbesar di kawasan Asia Tenggara, tentu melihat potensi ekonomi digital di tanah air tidak bisa dikatakan main-main. Karena kalau kita melihat data dari Google, potensi ekonomi digital Indonesia pada tahun 2025 akan mencapai 142 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 2.000 triliun rupiah lebih. Melihat penduduk yang besar dengan melek internet yang tinggi, tentu akan membawa Indonesia menjadi jawara digital ekonomi di Asia. Saya Bramudia Prabowo dalam segmen khusus G20 Profit CNBC Indonesia. Namun ada pekerjaan serta tantangan yang ditujukan oleh pemerintah dan juga para pemangku kebijakan dalam mewujudkan Indonesia menjadi jawara ekonomi digital di Asia. Salah satunya adalah terkait digital literasi. Data menunjukkan digital literasi di Indonesia cukup baik dibandingkan negara lain di ASEAN. Indonesia duduk di peringkat ketiga, sementara Singapura menjadi negara ASEAN dengan literasi digital tertinggi dengan poin 24,6. Untuk Thailand 24,0 dan Indonesia di peringkat ketiga dengan skor 20,5. Terdapat sejumlah kendala yang membayangi peningkatan literasi di Indonesia, diantaranya kurang meratanya akses internet dan juga keragaman status sosial dan ekonomi. Ya, lantas akan seperti apa strategi dan juga upaya pemerintah dalam meningkatkan digital literasi di tanah air, serta akan seberapa besar dampaknya terhadap perkembangan ekonomi digital di Indonesia. Satu isu penting dalam pengembangan potensi digital di Indonesia adalah jangkauan akses internet di seluruh wilayah Indonesia. Data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, APJII, mencatat sebanyak 210 dari 270 juta penduduk Indonesia sudah terkoneksi dengan internet. Ya, mengamati penetrasi internet atau keterjangkauan internet di Indonesia tentunya masih banyak berfokus di wilayah Pulau Jawa dan wilayah kota-kota besar di Indonesia saja. Tapi apabila kita main-main sedikit ke wilayah terluar dan juga terdepan tanah air, tentunya akses internet masih menjadi tantangan bagi pemerintah Indonesia untuk menyediakan akses internet yang baik bagi masyarakat. Lalu sebetulnya hambatan apa yang dimiliki pemerintah untuk memberikan akses ataupun keterjangkauan internet bagi wilayah terluar dan juga terdepan di tanah air? Tantangan yang pertama pasti harus tersedianya funding yang memadai. Yang nggak bisa simsalabim adakadabra itu. Itu harus memang persiapkan dananya. Nah, selama ini yang menyiapkan infrastruktur untuk menghadirkan network signal itu adalah operator seluler. Tetapi operator seluler kan bekerja berbasis bankable document, berbasis feasibility study, keekonomian. Nah, wilayah-wilayah remote, rural area itu kan tidak bankable, dia tidak visible. Nah, disitulah pemerintah masuk dan intervensi dalam untuk membangun ya. Nah, kita berharap tadi saya sudah sampaikan melalui intervensi pembiayaan blended financing scheme yang kita lakukan di akhir pemerintahan Pak Joko Widodo itu sudah digelar dengan baik infrastruktur kita. Saat ini saja ya karena akibat dari pandemi COVID-19 di mana pembatasan ruang gerak kita harus ada lockdown, work from home dan seterusnya, interaksi itu kan harus tetap ada. Ekonomi harus tetap didorong. Dia menggunakan platform apa? Hanya satu yang bisa dilakukan yaitu digital. Dan untuk digital itu harus ada infrastruktur. Jadi di dalam 2 tahun terakhir ini tanpa banyak yang tahu, penggelaran infrastruktur TIK di Indonesia itu dilakukan secara akseleratif. Tanpa banyak yang tahu. Ya inilah yang memungkinkan ya digital ekonomi kita bertumbuh dan resiliensi perekonomian kita terjaga.
Tahun ini Indonesia menjadi ketua presidensi G20. Untuk memeriahkan acara G20 Indonesia, sejumlah acara pun digelar. Salah satunya adalah Digital Economic Working Group 2022 yang juga salah satu fokus utamanya adalah untuk digital literasi dan digital skill. Lalu akan seperti apa event dari gelaran ini? Selengkapnya akan kami ulas usai jeda. Tetaplah bersama kami di segmen khusus G20 dalam Profit CNBC Indonesia.